belajar kan bisa memanfaatkan segala sumber yang ada. Nah, kita tahu memang buku pegangan siswa itu memang belum ada untuk PJOK. Nah, tetapi kan di sana sudah ada buku pegangan guru. Nah, selain itu sekolah penggerak ini sendiri kan diberikan keleluasaan kepada guru untuk membuat modul ajar. Nah, modul ajar itu kan berbeda dengan sekolah yang lain, harus disesuaikan dengan kebutuhan sekolah kita. Nah, mungkin itu bisa Bapak manfaatkan dalam hal memberikan pelajaran kepada siswa. Nah, dalam materi senam lantai Pak ya, kalau medianya itu memang saya akui kita baru punya 1 matras Pak ya. Itu pun sebenarnya ada 2, tapi satunya kita pakai untuk di UKS ya. Jadi hanya ada 1 matras. Mungkin untuk kedepannya itu jadi juga PR bagi saya itu untuk menambah media yang ada supaya Bapak bisa lebih kreatif lagi dalam memberikan materi senam lantai pada siswa. Ya, terima kasih Bu. Jadi kesimpulannya bahwasanya media, karena memang kita ini ada sekolah penggerak, jadi upayakan dari sumber buku yang ada itu jadikan sebagai bahan ajar semaksimal mungkin Bu ya. Kemudian media yang ada semaksimal mungkin digunakan agar tercapainya tujuan pembelajaran seperti itu Bu ya. Ya. Terima kasih Bu jawabannya. Yang kedua Bu, saya akan mengajukan pertanyaan tentang bagaimana pendapat Ibu tentang pembelajaran di kelas, terutama pelajaran PJOK. Apakah menurut Ibu, apakah itu sudah berbasis HOTS? Kalau berbasis HOTS, saya lihat juga sudah mulai ke arah HOTS Pak ya. Sudah mulai ke arah HOTS. Jadi Bapak memberikan pembelajaran itu pada siswa itu sudah berbasis HOTS. Karena yang saya lihat siswa juga sudah kreatif dalam menjalankan atau mengerjakan tugas-tugas yang sudah Bapak berikan. Mungkin untuk lebih ke depannya lagi agar ditambah lagi referensi yang lain Pak, biar siswa bisa lebih kreatif lagi. Iya. Terima kasih Bu jawabannya. Jadi kesimpulan dari 2 pertanyaan tadi bahwasanya banyak sekali yang perlu saya perbaiki dari tentang media pembelajaran. Yang kedua mungkin saya perlunya mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan tentang pembelajaran HOTS yang kedepannya nanti bisa saya tingkatkan. Mungkin itu saja Bu sekedar pertanyaan dari saya. Terima kasih sudah mengganggu waktunya Ibu. Terima kasih atas kerjasamanya. Ucapkan terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, saya di sini adalah mahasiswa PPJ, yang mana kami selaku mahasiswa PPJ melaksanakan tugas itu mengidentifikasi masalah, terutama masalah itu yang terjadi pada saat pembelajaran PJOK, terutama saya sendiri. Di sini ada pertanyaan yang mohon bantuan Bapak untuk menanggapi terkait dengan permasalahan yang terjadi pada saat saya mengajar. Pertanyaan pertama itu begini Pak, pada saat saya mengajar senam lantai guling depan, itu yang sering saya temukan permasalahannya motivasi siswa itu rendah. Jadi tanggapan Bapak itu bagaimana? Mohon solusinya. Jadi gini Pak, terima kasih karena Bapak sudah mempercayakan kepada saya untuk menjawab semua pertanyaan itu. Jadi saya akan mencoba untuk menjawab. Jadi kalau menurut saya Pak, karena adanya hilangnya motivasi siswa itu sendiri, saya kira dari berawal dari ketidaktahuan siswa itu sendiri. Kedua, siswa itu sendiri ada rasa takut untuk melakukan Pak. Mungkin karena semasa di SD-nya mungkin belum pernah melakukan karena ada sarana prasarana yang kurang lengkap. Jadi bisa saja anak itu terlalu awam untuk mempraktekkan. Jadi kesimpulannya masih ada rasa takut untuk melakukannya. Kalau solusi gimana Pak? Solusinya untuk Bapak sendiri mungkin bisa dikombinasikan pada saat Bapak melakukan atau mempraktekkan guling depan itu sendiri. Jadi mungkin pembelajarannya disederhanakan mungkin. Jadi anak supaya tertarik dengan pembelajaran itu, tidak merasa takut, mungkin seperti itu.
intinya di metode pembelajarannya itu bisa langsung berbentuk demonstrasi. Iya, demonstrasi. Didemonstrasikan. Itu ya Pak ya. Jadi kesimpulannya, kenapa motivasi siswa itu sangat rendah? Berdasarkan dari jawaban Bapak tadi itu karena ada rasa takut untuk melakukan. Yang kedua, mungkin metode yang perlu saya kembangkan lagi, mungkin perlu demonstrasi langsung, sehingga anak bisa menerima dengan baik. Terima kasih Pak, itu jawaban dari Bapak tentang permasalahan yang telah saya identifikasi. Terima kasih, mohon maaf atas waktunya sudah mengganggu Pak. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak mengganggu waktunya sebentar. Izin, saya mahasiswa BPG dari Universitas Bengkulu selaku penyelenggara. Di sini saya menemui Bapak terkait tentang hal permasalahan yang terjadi pada saya sedang mengajar. Di sini saya selaku mahasiswa BPG sedang melaksanakan identifikasi permasalahan dalam pembelajaran, terutama pembelajaran PJOK. Kalau PJOK Pak ya? Iya Pak. Di sini Pak, saya mohon tanggapan dari Bapak terkait hal identifikasi masalah yang saya hadapi, yaitu tentang pemanfaatan teknologi yang telah saya gunakan. Jadi terima kasih Pak Yatno. Saya coba untuk menjawab dengan apa yang telah Pak Yatno lakukan selama pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi dalam mata pelajaran PJOK Pak ya. Iya. Kalau menurut saya pribadi, Pak Yatno sudah bagus, sudah baik dalam pemanfaatan teknologi, khususnya dalam pelajaran PJOK. Jadi pembelajaran memblended pembelajaran konvensional ke pembelajaran digital Pak yang sudah Pak Yatno lakukan sangat baik, karena itu juga teriring untuk menjawab revolusi industri 4.0 yang mengharuskan kita untuk memblended pembelajaran agar minat dan motivasi siswa menjadi lebih meningkat. Jadi platform yang sudah Bapak Yatno lakukan seperti Edmodo dan PNM, platform Merdeka Mengajar, yang sudah Bapak Yatno terapkan ke pembelajaran sudah cukup baik. Cuman saran saya nanti Pak Yatno bisa mengembangkan aplikasi-aplikasi pembelajaran lainnya untuk di blended dengan pembelajaran PJOK. Jadi bisa memanfaatkan selain Edmodo, selain PMM, itu Pak Yatno bisa menggunakan Google Form untuk seperti absennya, misalnya seperti pertanyaan, itu mungkin bisa Pak Yatno tambahkan lagi nanti ke depannya. Untuk saat ini Pak Yatno sudah luar biasa, jadi minta tolong kepada Pak Yatno.